Banyak masyarakat kita tidak aware. Kita ini negara agrobisnis, tapi masyarakat kita tidak aware, belum tentu kenal, belum tentu tahu mengenai tanaman, mengenai pertanian, mengenai perikanan. Sebenarnya saya melihat adanya banyaknya tumpang tindih terkait dengan kebijakan atau peraturan daerah dari provinsi, kabupaten, kota. Ini banyak yang tidak sinkron. Kalau memang tidak mampu wajar, tapi kalau perusahaan itu mampu, kurang ajar menurut saya. Iya. Jadi harapannya ini jangan ada lagi perpanjangan PPKM lagi. Sudah nggak, jangan ada lagi ke depan ya. Di masa pandemi ini, seperti apa komunikasi dan dukungan dari pemerintah terhadap para pelaku usaha yang ada di Provinsi Lampung? Mungkin selama ini para pelaku usaha khususnya UMKM ini pemerintah sudah lakukan pembinaan, tapi saya tidak tahu persis seperti apa, dan mungkin yang saya ketahui mereka ini kan kebanyakan binaan misalnya Deperindak, terus binaan PTPN, dan ini bisa loncat kayak kutu loncat. Mereka sekarang jadi binaan ini, nanti sebentar binaan ini. Tapi hasilnya seperti apa? Ini yang saya katakan tadi. Mereka diberikan pembinaan, itu tidak akan maksimal. Karena kemampuan mereka itu tadi. Nah, ini yang saya coba kolaborasikan. Perusahaan, peran perguruan tinggi untuk bersama-sama memaksimalkan UMKM yang ada. Dan itu yang saya sampaikan, pada ending akhirnya, mahasiswa itu akan bisa mengaplikasikan karena dimentorin oleh praktisi, bukan hanya oleh dosen. Bagaimana membuat cash management, laporan keuangan, karena praktisi yang akan mendampingi, bukan hanya dosen. Dosen mungkin punya ya jujur saja, mereka bukan praktisi, berbeda. Nah, ini yang membedakan, dan saya punya keyakinan bahwa ini akan berhasil jauh lebih baik. Belum. Ini yang sedang kita mau persiapkan, dan rencananya jujur juga kita akan terkendala masalah pandemi. Kemarin saya sudah ketemu berbagai pihak, mau menandatangani MOU-nya, tapi tidak terlaksana karena situasinya yang kayak Unila lagi lockdown gitu ya. Ya, itu kalau terlaksana luar biasa itu. Ya. Dan satu lagi mungkin bisa saya sampaikan, ada satu program bagaimana pemberdayaan potensi yang ada juga yang saya sampaikan. Di Unila ini kita sudah bangun komunikasi untuk bagaimana ada lab pertanian. Lab pertanian yang dimiliki oleh Unila yang selama ini mungkin tanda kutip tidak begitu maksimal pemberdayaannya. Nah, saya sudah sudah komunikasi dengan Pak Dekan dan juga dengan Pak Rektor untuk bagaimana memberdayakan lab pertanian Unila tersebut semaksimal mungkin. Ada seluas 6,5 hektar, ya, di mana sudah terbangun berbagai fasilitas kayak rumah kaca, terus untuk perikanan, peternakan dan segala macam, tapi tidak maksimal. Nah, saya sampaikan bahwa bagaimana ini kita kelola sedemikian rupa. Saya melibatkan perusahaan-perusahaan juga. Jadi di situ menjadi karena terus terang saja ya, disadari atau tidak, banyak masyarakat kita tidak aware. Kita ini negara agrobisnis, ya, agriculture. Tapi masyarakat kita tidak aware, belum tentu kenal, belum tentu tahu mengenai tanaman, mengenai pertanian, mengenai perikanan, perkebunan dan lain-lain. Ya, karena tidak banyak daerah yang menyiapkan tempat wisata mengenalkan. Jadi intinya kita mencoba untuk mengemas ini, ya, bagaimana mengenalkan pertama kali kepada early education untuk supaya siswa mulai menyukai dan mencintai baik itu pertanian, tanaman maupun perikanan, peternakan dan lain-lainnya. Nah, kita akan kemas menjadi tempat semacam kayak objek wisata. Gitu ya. Nah, saya coba libatkan perusahaan-perusahaan juga untuk nanti di situ ada kayak miniaturnya, GGPC misalnya, itu ada pisang Cavendish, ada apel kristal, jambu kristal dan segala macam. Jadi produk-produk
eh, siswa nanti kita minta diwajibkan untuk mengunjungi, tapi ke lokasi tersebut, tapi kita harus kemas sedemikian rupa supaya mereka suka, mereka bisa selfie, bisa segala macam, yang menyukai, dan ini akhirnya mereka datang dengan sendirinya. Pengenalan itu, bagaimana memberikan makanan ikan, bagaimana memberikan makanan ayam, segala macam, kita harus buat semenarik sehingga mereka menyukai. Nah, ini tidak mudah. Jadi saya melihat ada lokasi yang sudah tersedia, tinggal bagaimana kita mengemasnya. Nah, saya melibatkan, itu saya sampaikan tadi, sehingga orang juga tahu, oh ini GGPC, produknya apa saja, miniatur Indonesia, tapi miniatur perusahaannya Lampung, gitu. Nah, ini salah satu yang saya coba, bagaimana ada potensi yang kita bisa kolaborasikan dan bisa memberikan manfaat. Bagaimana supaya masyarakat ataupun para pelajar itu tahu tanaman, tahu, dan mereka suka. Karena kan selfie ini lagi booming, lagi tren, gitu, lagi booming. Nah, tapi ke masalah-masalah yang bukan masalah pertanian, perikanan, dan peternakan. Di Jakarta, Cibubur dulu pernah ada. Iya. Ya. Sebenarnya sudah ada beberapa daerah yang melakukan itu, tapi tidak maksimal. Ya. Nah, karena mereka melakukan secara bisnis, dan itu yang saya bilang tadi, secara mandiri, secara bisnis dan secara mandiri. Nah, ini kita coba kemas. Ada kalau kita mau bangun, itu mungkin berapa besar. Nah, ini saya lihat bagaimana kita memberdayakan potensi yang ada. Sama kayak saya lihat di Menara Siger. Sayang kan, pada lokasinya luar biasa. Coba kalau itu dikerjasamakan dengan swasta, ya itu kan jauh lebih bermanfaat. Gitu. Nah, ini yang kita mau nggak membuka diri, mau nggak kita saling bergandengan tangan, saling berangkulan untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada. Nggak usah kita bermimpi untuk membangun sesuatu yang baru lah. Potensi kita sudah banyak yang bagus, tinggal bagaimana kita memaksimalkan. Nah, ini yang kita harus bisa melihat ini bisa kita maksimalkan dengan cara apa. Nah, ini yang harus kita jeli melihatnya. Gitu. Nah, harapannya terhadap pemerintah ini, jadi tentu kan pengusaha juga kan nggak bisa berjalan sendiri. Ini kan kita ini kan harus memang bersama-sama dalam upaya bagaimana membangun pertumbuhan ekonomi di daerah ini, apalagi seperti di situasi saat ini, situasi pandemi. Nah, ini harapan dari Apindo sendiri terhadap pemerintah. Nah, seperti apa ini, Bang Arif? Ya, terus saja pemerintah ini kan sebagai fasilitator, ya, sebagai trigger untuk segala sesuatu, baik untuk pertumbuhan ekonominya, baik untuk segala sesuatunya. Nah, oleh karena itulah makanya saya berharap pemerintah juga bisa melakukan hal tersebut dan jeli melihat daerah mana yang perlu support untuk supaya menjadi trigger, apakah itu potensi wisata, ya, contoh misalnya, ya, di sepanjang Teluk Lampung itu adalah potensi luar biasa untuk potensi pariwisata lautnya. Nah, harusnya ada inisiasi untuk bagaimana jalannya mungkin diperlebar, ya, sehingga investor masuk, gitu ya. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan. Makanya ini yang harusnya pemetaan yang dilakukan. Kita punya pelabuhan ekspor. Pelabuhan ekspor kita termasuk yang terbaik, ya. Dalam arti untuk kapal yang karena dia palung, ya, di lokasi pelabuhan kita itu, pelabuhan Panjang, sehingga biaya maintenance tidak terlalu mahal. Nah, harusnya yang sepengetahuan saya, ya biasanya kalau ada pelabuhan ada kawasan industri. Kawasan industri akan terbangun dan hampir di semua daerah yang ada pelabuhan akan tercipta kawasan industri yang luar biasa. Nah, di Lampung ini tidak, ya, tanda kutip, ya, harusnya ini sesuatu peluang yang harusnya bisa ditangkap. Nah, apa yang harus dilakukan? Harusnya, ya, pemerintah daerah duduk dengan, baik itu provinsi maupun kota, duduk dengan Pelindo. Apa yang bisa kita lakukan nih untuk bisa, kalau kawasan industri tercipta, ini akan juga
berdampak luar biasa untuk daerah gitu ya. Jadi apa ya, semua kembali kepada pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Nah, selain yang disampaikan itu Bang, mungkin Apindo punya mimpi besar. Punya mimpi besar kira-kira bagaimana membangun ekonomi di Provinsi Lampung ini supaya memang Provinsi Lampung ini lebih hebat lagi. Tadi sudah disampaikan bahwa potensi Lampung luar biasa. Yang harus dilakukan adalah coba jangan menurunkan ego sektoral, ego pribadi. Duduk bersama. Ya. Potensi yang ada ini nggak akan habis untuk oleh anak cucu kita, gitu ya. Kalau berjalan masing-masing, berjalan sendiri-sendiri, ya ini yang terjadi. Gitu. Hasilnya tidak bisa maksimal dan juga akan banyak sekali nanti investor maupun dari luar ya, para pemain dari luar yang akan menikmati daripada potensi yang ada di Lampung. Tapi sejauh ini para pengusaha-pengusaha yang ingin investasi di Provinsi Lampung ini, apakah cukup mendapatkan kemudahan-kemudahan, Bang? Nah, itu yang salah satu yang sebenarnya juga menjadi perhatian kita bersama. Artinya begitu besar potensinya, tapi para investor ini kayaknya ya agak mereka datang tapi mereka tidak mau merealisasikan rencana investasi. Apa biasanya kendala-kendalanya? Ya banyak aspek. Apakah perizinannya yang agak lambat, kosnya besar atau apa kira-kira? Banyak aspek ya. Okay. Selain daripada hal tersebut, sebenarnya saya melihat adanya banyaknya tumpang tindih terkait dengan kebijakan atau peraturan daerah dari provinsi, kabupaten kota ini banyak yang tidak sinkron. Begitu juga dari pemerintah pusat. Makanya pemerintah pusat mengeluarkan sistem single submission online gitu ya. Dan ini harusnya disikapi segera oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Jadi kendalanya peraturan itu tumpang tindih. Peraturan tumpang tindih, okay. Ya banyak selain daripada yang tadi disampaikan ya. Gimana, Bang Ari? Itu juga salah satu isu. Oh, gitu. Ya, salah satu isu karena bagaimanapun juga kan Lampung dulu sempat terkenal sebagai kampung daerah begal. Tapi sekarang kan nggak lagi gitu ya, ya. Udah makin berkurang. Ya, gitu tapi untuk menghilangkan stigma tersebut juga tidak mudah. Ya, artinya makanya itu yang saya sampaikan. Pertama, kita harus mau duduk bareng, menghilangkan ego, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kepolisian, dan rem mau bersama-sama, terutama para pelaku usaha. Para pelaku usaha ini harus dilibatkan, ya, jangan ditinggalkan karena bagaimanapun juga ujung tombak daripada pertumbuhan itu adalah pelaku usaha. Ya, jadi semua pelaku usaha itu menurut saya mau untuk dirangkul, mau untuk diajak komunikasi. Nah, ini yang harusnya sebaiknya dilakukan segera oleh pemerintah. Sama saya sampaikan juga kayak kemarin, kalau dipanggil misalnya beberapa perusahaan untuk mau, ayolah, yuk. Tapi betul-betul dilakukan. Jadi dengan niat baik, gitu. Dengan niat bahwa ini untuk untuk kita lakukan untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan Lampung dan kebaikan perusahaan-perusahaan. Saya yakin ini bisa kita lakukan. Terutama, ya hampir semua elemen saya yakin. Punya keyakinan semua bisa duduk bersama gitu ya. Nah kemudian Bang Ari, saya mau pastikan lagi salah satu itu tadi kendala, apakah termasuk juga persoalan konflik agraria, pertanahan, apakah juga itu termasuk salah satu hambatan juga untuk investasi di daerah Provinsi Lampung? Ya bukan hanya di Provinsi Lampung kalau menurut saya sih ya, di semua daerah ya. Termasuk di Provinsi Lampung juga terjadi. Betul gitu ya. Jadi itu memang sesuatu hal yang yang sedang dibenahi oleh pihak baik pemerintah pusat maupun bagaimana supaya pemetaan ataupun itu menjadi bisa online kan. Ini yang sedang dicoba dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Oke. Nah, kemudian Bang, kita bahas ini soal masalah inovasi di Apindo di masa pandemi ini.
Ini kan pemerintah pusat sekarang ini lagi menggencarkan vaksinasi. Tadi Bang Ari sudah singgung apa yang dilakukan oleh Apindo, iya kan? Artinya vaksinasi ini kan diharapkan bisa nanti semakin mempercepat pemulihan ekonomi di provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Apindo dalam rangka mendukung program pemerintah tentang vaksinasi tersebut? Ya. Jadi dari awal kita sudah mencoba untuk mengkomunikasikan dengan beberapa pihak, ya, baik itu pemerintah daerah maupun beberapa instansi, termasuk Polda maupun Korem dan terakhir dengan OJK. Karena yang punya kuota ini adalah pemerintah dan instansi-instansi yang memang memiliki kuota yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Ya, nah itu yang kita coba approach dan kita coba untuk bisa mendapatkan kuota untuk bisa kita laksanakan vaksinasi untuk teman-teman, karena kita di Apindo, jadi kita usahakan untuk teman-teman yang membutuhkan, khususnya di teman-teman di UMKM. Ya, dan kita juga mencoba untuk memberikan himbauan kepada seluruh perusahaan yang belum melakukan ataupun memesan vaksin gotong royong untuk melakukan pelaksanaan vaksin gotong royong. Jadi ada dua, pertama adalah vaksin program dan kedua adalah vaksin gotong royong. Kita juga tidak bisa memasarkan perusahaan-perusahaan, tapi sepengetahuan kita bahwa banyak juga perusahaan-perusahaan yang menengah, yang atas, artinya yang cukup mampu untuk membiayai vaksin gotong royong. Itu kita dorong. Kita himbau, dan kemarin saya sudah minta juga kepada pemerintah provinsi untuk tanda kutip memaksa kalau menurut saya. Kalau perlu ikut sama-sama lah. Ikut bersama-sama bertanggung jawab. Itu sebagai bentuk tanggung jawab, betul. Kalau memang tidak mampu wajar, tapi kalau perusahaan itu mampu kurang ajar menurut saya. Iya. Karena toh kita lihat banyak juga perusahaan-perusahaan ya yang kayak tadi ya saya sampaikan kan, GGP, terus Coca-Cola, Nestle, yang memang sangat mampu untuk membiayai vaksin tersebut gitu. Kalau sejauh ini yang tergabung di Apindo, perusahaan mana saja yang sudah menyelenggarakan vaksin gotong royong itu? Ini sedang kita inventarisasi, ya, cukup banyak kayak Wongkoko dan cukup banyak yang sudah melakukan vaksin gotong royong, dan itu sudah saya klarifikasi juga dengan teman-teman di Bio Farma. Tetapi yang ada cukup banyak perusahaan-perusahaan yang sebenarnya di luar Apindo, ya, yang tanda kutip seharusnya punya kemampuan. Makanya saya kemarin waktu rapat dengan Bu Wagub dengan Pak Sekda, saya sampaikan ini harus disikapi dengan tegas. Saya bilang kalau perlu teman-teman yang melakukan vaksin gotong royong diberikan reward, dan yang tidak dilakukan punishment, supaya selama ini kan toh mereka sudah mengeruk sumber daya alam kita dan sudah kalau dibilang menikmati segala apa yang kok untuk karyawan mereka sendiri mereka tidak mau melakukan vaksin gotong royong. Untuk karyawan, apalagi untuk komunitas di sekitarnya. Ini menurut saya, ya itu tadi saya bilang tidak punya bukan kepedulian, tidak punya rasa kemanusiaan menurut saya, ya kan? Kurang ajar kalau menurut saya sih. itu saya sampaikan. Lah iya, itu saya sampaikan. Kalau perlu, kemarin Bu Wagub akan membuat surat resmi. Jadi kalau perlu gubernur bersama Kapolda dan Pak Danrem mengundang mereka, coba lakukan himbauan dan dipertegas. Jadi supaya lagi-lagi yang tadi itu duduk bersama dulu. Lah iya, betul. Gitu. Jangan semua dibebankan ke pemerintah, betul, gitu ya. Iya. Mereka pengusaha yang mampu, mereka juga bisa ada opsi menyelenggarakan vaksinasi gotong royong, gitu ya, Bang Ari. Nah, itu di sisi lain kita melakukan himbauan untuk vaksin gotong royong, dan kita melihat mayoritas yang terbesar ini kan ujung tombaknya adalah di UMKM juga. Nah, ini mereka memerlukan akses untuk bisa mendapatkan vaksin, karena mereka untuk harus berbondong-bondong dan kadang-kadang informasinya kan belum tentu mereka dapatkan, ya kan? Kayak misalnya
Ya contoh ya di kemarin di Rumah Sakit Abdul Muluk yang terjadi hanya dibubarkan, yaitu karena orang akhirnya berbondong-bondong. Oke. Nah, bagaimana kita mungkin itu tadi, misalnya ada asosiasi melakukan untuk dipecah gitu ya. Tadi saya sampaikan Jadi juga, jangan dikonsentrasi satu titik ya. begitu. Kuota vaksinnya dibagi-bagi, ya, betul, jadi supaya terdesentralisasi. Pengusaha dilibatkan, organisasi kemasyarakatan, Betul. mungkin seperti itu ya. Ya. Apa tanggapan dari Apindo soal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, bahkan ini sudah sampai beberapa kali perpanjangan gitu. Nah, seperti apa komentar? Ya itu dia. Jadi terus terang saja, kalau PPKM tidak dilakukan, kita nggak tahu. Kayak kemarin kita bersama rumah sakit dan yang meninggal begitu banyak, luar biasa. Datang ke rumah sakit, sampai kolaps, kolaps dan segala macam. Dan juga bukan hanya rumah sakit, tapi kuburan sampai sudah tidak bisa menampung lagi gitu ya. Nah, oleh karena itulah makanya PPKM diberlakukan. Nah, saya jujur saja, makanya alasan yang disampaikan itu karena kita tidak tervaksin. Ya. Jadi kita anggap saja itu benar. Okay. Makanya kita sudah beli vaksin dan ini yang harus kita lakukan. Artinya kita harus mendorong masyarakat untuk segera divaksin semaksimal mungkin. Nah, begitu sudah divaksin, kalau menurut saya sudah ada lagi no excuse lagi. Ya, artinya menurut saya sudah cukup experience selama 1 tahun, hampir 2 tahun ini. Jangan lagi kita nanti begitu ada kejadian lagi, tutup lagi PPKM, menurut saya enough gitu ya. Karena ya bukan apa-apa, saya merasa pemerintah harus punya sikap yang tegas ya. Sudah cukup ikut aturan atau ikut permainan daripada ini. Jujur aja ya, kan ini kita ikut dengan permainan yang kita nggak ketahui di atas sana. Apakah betul WHO, apakah ada oknum intelektual di dunia sana yang punya ini kita nggak tahu, tapi kenyataannya ya dengan yang terjadi sekarang ini, mau tidak mau kita pemerintah ini menyelamatkan yang 2%, tapi yang 98% ini yang sekarang cukup menderita. Nah, kalau ini dibiarkan terus ya, sampai itu saya bilang sampai 2-3 bulan kita lihat setelah herd immunity, kalau terjadi lagi pemerintah harus mengambil sikap tegas. Sudahlah, kalau yang sudah waktunya lah. Ini ekstrimnya. Jadi harapannya ini jangan ada lagi perpanjangan PPKM lagi. Sudah jangan ada lagi ke depan ya, setelah herd immunity tercipta ya. Artinya kita kan ikut nih. Pemerintah menetapkan untuk menciptakan herd immunity. Kalau sudah herd immunity, jangan ada lagi PPKM. Nah, persoalannya tuh begini, Bang Ari, di Provinsi Lampung itu kan baru sekitar 10% soal vaksinasi, berarti kan belum bisa menerapkan herd immunity itu tadi. Sementara PPKM ini kan sudah dijadwalkan ini sampai tanggal 6 September. Nah, dengan angka 10%, berarti ini kan masih memungkinkan lagi nanti akan perpanjangan PPKM. Nah, gimana komentarnya? Ya, tadi saya sampaikan kan sekitar 1-2 bulan ini mudah-mudahan kan saya dapat komitmen dari beberapa pihak, dari Pak Luhut menyampaikan langsung bahwa Lampung akan dibanjiri oleh vaksin. Oh, itu benar ya? Insya Allah. Jadi Jawa Bali ini kan sudah hampir tercipta. Artinya herd immunity mereka, Jakarta sudah hampir 90%. Jawa Bali juga sudah 60-70% gitu ya. Jakarta sudah 104% bahkan. Nah, kita mau konfirmasi sekaligus memastikan tadi yang disampaikan sama Ketum,
soal Lampung akan dibanjiri vaksin. Itu pastinya kapan, Bang Ari? Nah ini saya jujur saja dalam waktu dekat ini mau ke Jakarta. Oh. Ya, karena waktu kemarin kita rapat melalui Zoom meeting, ya, saya kebetulan mempertanyakan langsung dengan Pak Luhut, gitu ya, dan ada rekamannya terkait dengan komitmen akan dibanjiri dalam 1-2 minggu ini. Nah ini yang kita 1-2 minggu ke depan. Ya, dalam waktu dekat. Okay. Beliau sih sampaikan 1-2 minggu ini. Oh. Gitu. Artinya ini yang mau kita coba kejar, ya. Kita coba mau ke Jakarta untuk mengusahakan, gitu ya. Mudah-mudahan terlaksana ya, Bang Ari ya. Ya, sehingga itu tadi, makanya saya targetkan mudah-mudahan dengan vaksin tersedia. Hanya jujur saya agak khawatir terkait dengan ketersediaan vaksinator. Nah ini yang menjadi perhatian saya, begitu vaksin datang, ya, terus vaksinator kita terbatas. Nah ini kemarin saya sampaikan juga dengan waktu rapat dengan Bu Wagub untuk menjadi perhatian kita, kalau bisa vaksinator ini jangan hanya ada di Kota Bandar Lampung, artinya di provinsi maupun di kota, di daerah seperti apa. Ya ini harus ditingkatkan. Jadi jangan sampai kalau harus melakukan vaksin di Waikanan, ini tenaga dari Bandar Lampung. Ini kan punya keterbatasan. Berapa besar, berapa jumlah vaksinator kita? Ini harus segera ditingkatkan, gitu. Jadi untuk mengurai juga supaya tidak terjadi kerumunan, udah disebar aja. Betul. Itu salah satunya. Itu yang saya sampaikan tadi. Ya di Kota Bandar Lampung kan kemarin di puskesmas bisa melakukan vaksin di semua puskesmas di Bandar Lampung. Tapi bagaimana dengan di daerah lain? Apakah itu sudah memadai? Nah ini yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mempersiapkan terkait dengan rencana pemerintah pusat untuk mengguyur vaksin program di Lampung. Gitu. Ini menarik sekali diskusi kita pagi hari ini, Bang Ari, Ketua Umum DPP Apindo. Tadi kita rencanakannya cuma 45 menit, sekarang sudah sejam 15 menit. Waduh. Jadi kita udah terasa saking asing ya ngobrol ya. Iya. Bang Ari, mungkin sebagai closing statement ada yang mau disampaikan dengan masyarakat kita, dengan pengusaha, dengan pemerintah kita juga, silakan Bang Ari. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya artinya berharap pemerintah daerah tadi bisa lebih memberikan pemerintah ini sebagai fasilitator pembangunan, sebagai pusat untuk trigger untuk apapun ya, baik itu bidang kesehatan, perekonomian dan lain-lain. Oleh karena itulah makanya kita berharap terkait dengan program pemerintah pusat untuk mendatangkan vaksin sebanyak mungkin agar bisa mempersiapkan vaksinator, karena kendala utama yang saya perhatikan untuk tempat, untuk masyarakat ini sudah lebih welcome untuk bisa divaksin, tapi masalah persiapan tenaga kerja vaksin ini yang menjadi concern. Kayak kemarin kita terpaksa harus melakukan di tanggal 30 ya, karena memang yang bisa melaksanakan ini terbatas, mereka sudah punya jadwal lain. Coba kalau jumlah vaksinatornya bisa lebih banyak, mungkin akan bisa lebih lebih mudah lagi untuk masyarakat bisa mendapatkan mendapatkan vaksin tersebut. Ya, untuk teman-teman di para pelaku usaha, ya terus terang saja situasi ini memang sangat memprihatinkan ya, tapi kita harus tetap optimis ya, karena bagaimanapun juga dengan optimisme kita bisa menghadapi segala sesuatunya dengan lebih baik gitu ya. Nah, adapun buat teman-teman khususnya para pelaku usaha yang mungkin cukup mampu, ikutlah berpartisipasi, ikutlah berperan untuk membantu pemerintah, karena ini tidak bisa kita lakukan kita membiarkan pemerintah berjalan sendiri. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama supaya kita hidup ini hidup bermasyarakat. Artinya banyak juga teman-teman yang membutuhkan uluran tangan kita bersama, sehingga kita perlu bergandengan tangan untuk bisa mengatasi permasalahan baik di bidang kesehatan maupun di bidang lainnya.
Untuk itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bang. Untuk pemerintah mungkin? Ya itu tadi, pemerintah untuk lebih bisa berperan nyata lah, ya. Karena jujur saja banyak sekali orang isu-isu ataupun gosip-gosip yang menyampaikan kayaknya tidak merasakan ada eksistensi pemerintah, jujur saja, ya. Jadi mereka sedang bukan gosip tapi emang apa sih yang dilakukan pemerintah, walaupun sebenarnya sudah banyak, tapi bagaimana eksistensi pemerintah itu ada khususnya di masyarakat, bukan saja di bidang ekonomi tapi juga di bidang-bidang lain. Mungkin Oke, terima kasih Bang Ari. Semoga diskusi kita hari ini bisa menambah wawasan ya para pemirsa, para penonton, sahabat Kupas Podcast. Demikian tadi diskusi kami bersama Ketua Umum Apindo Provinsi Lampung, Bang Ari Mejari. Kita tahu situasi pandemi ini masih terjadi sampai saat ini. Nah, kita prihatin dengan situasi hari ini, tapi kita juga tidak boleh menyerah. Kita harus tetap optimis. Kemudian kita sama-sama bekerja sama, duduk bersama, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Umum Apindo, Bang Ari, sehingga kita dapat bersama-sama melalui masa sulit ini. Dan juga jangan lupa tetap mengikuti arahan anjuran dari pemerintah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik sehingga kita tetap sehat dan produktif di masa pandemi. Demikian saya Donald Hari Sihotang pamit undur diri. Kita ketemu lagi di program podcast berikutnya dengan narasumber dan dengan tema dan narasumber yang luar biasa. Sekian dan terima kasih.